Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Oktavianingsih dari kelas 1 PKPD 1 Regu Asoka. Saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan, LKBB 1 dan 2, dan pioneering. Sejarah kepramukaan. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan pramuka di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brownsea, Inggris. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Awalnya, gerakan pramuka hanya didominasi oleh laki-laki. Namun, sejak tahun 1912, muncul organisasi pramuka Girl Guides yang didirikan oleh adik perempuan Baden Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini selanjutnya dilanjutkan oleh istri Baden Powell. Pada tahun 1916, berdiri organisasi pramuka usia siaga bernama CUB atau Anak Serigala, yang dilengkapi buku panduan kegiatan yang merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Powell mendirikan Rover Scout atau kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Mengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampan hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat itu. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini diadakan di Olympia Hall dengan dihadiri 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Di tahun yang sama, dibentuk Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor kesekretariatan Pramuka Sedunia. Meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1960. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi Nederlandse Padvinders Organisatie NPO bentukan Belanda, yang pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging NIPV. Istilah Padvinders merujuk pada istilah organisasi pramuka di negara Belanda. Penggunaan istilah Padvinderi kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Padvinderi menjadi pandu atau kepanduan. Pada tahun 1916, dibentuklah organisasi kepemudaan bentukan bangsa Indonesia bernama Javanse Padvinders Organisatie yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7. Usai peristiwa Sumpah Pemuda, kian banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik bernafaskan nasionalis atau keagamaan. Banyak organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PAPI) pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada tahun 1930, PAPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan dan persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia (OMOM) disingkat Perkino dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Saat masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilaksanakan untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Persatuan Kepanduan Indonesia untuk pembentukan
wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an, diperkirakan ada lebih 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia (IPINDO) bagi anggota Pandu Pria serta PKPI Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPINDO Persatuan Organisasi Panduan Putri Indonesia untuk organisasi Pandu Wanita. Pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapines, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan Panji-Panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Latihan keterampilan baris berbaris (LKBB). LKBB adalah suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. Tujuan dari LKBB yang pertama, menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas adalah mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan oleh tugas pokok. Yang kedua, rasa persatuan adalah adanya rasa senasib, sepenanggungan, dan ikatan yang sangat diperlukan dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, rasa disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, rasa tanggung jawab adalah keberanian untuk bertindak yang mengandung resiko terhadap dirinya tapi menguntungkan tugasnya. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak maupun berturut-turut. Macam-macam aba-aba. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Yang kedua, aba-aba peringatan. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan. Yang pertama, aba-aba petunjuk. Dipergunakan hanya jika untuk menegaskan maksud aba-aba peringatan atau petunjuk. Contoh, kepada pemimpin, hormat, gerak. Yang kedua, aba-aba peringatan adalah inti perintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Contoh, istirahat di tempat, gerak. Dan yang ketiga, aba-aba pelaksanaan adalah ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai, ialah yang pertama gerak. Gerak adalah untuk gerakan kaki yang dilakukan tanpa meninggalkan tempat dan gerakan-gerakan yang memakai anggota tubuh lain. Contoh, jalan di tempat, gerak, siap gerak. Yang kedua, jalan. Jalan adalah untuk gerakan-gerakan kaki yang dilakukan dengan meninggalkan tempat. Contoh, haluan kanan, jalan. Haluan kiri, jalan. 2 langkah ke depan, jalan. Isyarat komando dengan peluit. Yang pertama, berkumpul, berpisah, berbaris, bersiap atau awas, maju, berhenti, balik kanan, istirahat di tempat, pinru maju ke muka, lancang kanan, berhitung, hadap kanan, hadap kiri, belok kanan, belok kiri, lari, bahaya, mengerti, tunggu. Macam-macam gerakan dasar PBB. Yang pertama, sikap sempurna. Yang kedua, istirahat di tempat. Yang ketiga, lancang kanan. Yang keempat, lancang depan. Yang kelima, hadap kiri. 6, hadap kanan. 7, balik kanan. 8, hadap serong kiri. 9, hadap serong kanan. 10, berhitung. 11, hormat. 12, jalan di tempat. Bentuk barisan. Yang pertama, berderet. Kedua tangan dibentangkan ke samping setinggi bahu. Yang kedua, angkare. Kedua tangan dikepalkan dan diancungkan ke atas.
Yang ketiga, lingkaran besar. Kedua ujung jari tangan didekatkan di atas kepala. Lingkaran kecil, kedua ujung jari telunjuk dan ibu jari diletakkan di atas kepala. Setengah lingkaran, kedua belah tangan digerakkan dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri di muka badan. Kolonne terbuka, kedua tangan dikepalkan dan diacungkan di samping badan setinggi bahu. Kolonne tertutup, kedua belah tangan dikepalkan dan diacungkan di depan dada setinggi bahu. Anak panah, ujung-ujung jari kedua belah tangan diletakkan di depan dada atau di atas kepala. Bentuk selat, kedua belah tangan dengan telapaknya dihadapkan ke dalam, keluar dan menjulur ke depan. Roda, kedua belah tangan dikepalkan dan bersilang ke depan dada. Perlombaan, kedua tangan dikepal dan harus menjulur ke depan. Berbanjar, tangan diacungkan miring di atas dada. Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah model suatu objek, seperti bangunan kreatif, tandu, menara kaki 3, menara kaki 4, dan masih banyak lagi. Dalam tali temali, kita sering mencampur adukan antara tali, simpul, dan ikatan. Hal ini sebenarnya berbeda sama sekali. Bedanya, tali adalah bendanya. Simpul adalah hubungan antara tali dengan tali, ikatan adalah hubungan antara tali dengan benda lainnya, misalnya kayu, balok, bambu, dan sebagainya. Tujuan dari pioneering adalah memberi informasi, ilmu baru, dan mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah model suatu objek sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan pada saat dan sesudah kegiatan kepramukaan. Manfaat. Selain dari kegiatan ikat-mengikat, ternyata di balik semua terdapat manfaat yang sangat berguna untuk kita. Berikut manfaat dari belajar pioneering. Yang pertama, memupuk rasa kebersamaan, kekompakan, dan kerjasama yang baik antara teman pramuka. Yang kedua, dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K, yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang ketiga, memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang suatu objek sebenarnya. Macam-macam simpul dan kegunaannya. Yang pertama, simpul tali berguna agar tali pintalan pada ujung tali tidak mudah lepas. Yang kedua, simpul mati berguna untuk menyambung dua utas tali yang sama besar dan tidak licin. Yang ketiga, simpul anyam berguna untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan kering. Yang keempat, simpul anyam berganda berguna untuk menyambung dua utas tali yang tidak sama besarnya dan dalam keadaan basah. Yang kelima, simpul erat gunanya untuk memendekkan tali tanpa pemotongan. Yang keenam, simpul kembar gunanya untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dalam keadaan licin. 7. Simpul kursi gunanya untuk mengangkat dan menurunkan benda atau orang yang pingsan. 8. Simpul penarik gunanya untuk menarik benda yang cukup besar agar lebih mudah. Macam-macam ikatan dan kegunaannya. Yang pertama, ikatan pangkal berguna untuk mengikatkan tali pada kayu atau tiang. Akan tetapi, ikatan pangkal ini dapat juga digunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kedua, ikatan tiang berguna untuk mengikat sesuatu sehingga yang diikat masih dapat bergerak leluasa, misalnya untuk mengikat leher binatang supaya tidak tercekik. Yang ketiga, ikatan jangkar berguna untuk mengikat jangkar atau benda lainnya yang berbentuk ring. Keempat, ikatan sambat berguna untuk menambatkan tali pada suatu tiang atau kayu dengan erat, akan tetapi mudah untuk melepaskannya kembali. Ikatan tambat ini juga dipergunakan untuk menyeret balik dan bahkan ada juga dipergunakan untuk memulai suatu ikatan. Yang kelima, ikatan tarik gunanya untuk menambatkan tali pengikat binatang pada suatu tiang, kemudian mudah untuk membukanya kembali. Dapat juga untuk turun ke jurang atau pohon. Kelima, ikatan turki berguna untuk mengikat sapu lidi setangan leher. 7. Ikatan palang gunanya untuk mengaitkan dua tongkat dengan sejajar berbentuk tambah.
8. Ikatan cangga. 9. Ikatan silang, gunanya untuk mengaitkan dua tongkat dengan silang berbentuk huruf X. Ikatan yang terakhir, ikatan kaki 3, gunanya untuk mengaitkan 3 tongkat pada bagian tengah yang nantinya akan digunakan untuk membangun menara kaki 3. Sekian penjelasan sejarah kepramukaan, LKBB 1 dan 2, dan pioneering. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.